Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syarusia. Selamat datang bulan Ramadan. Kita sambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita, hati yang bersih. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa buat seluruh umat Islam dimanapun Anda berada. Dan balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesotauan. Ya, yang Muhammadiyah sudah puasa duluan mungkin hari ini, dan hari Sabtu 2 April ya. Yang NU puasanya besok. Tapi kita NU dan Muhammadiyah kita nyusul Manchester United yang udah puasa duluan selama 5 tahun berturut-turut tanpa perubahan yang signifikan. Nah, tapi tenang, hari ini gua akan ngebahas dan nge-review grup penyisihan yang sudah diundi di World Cup semalam di Qatar. Ya, ada beberapa grup yang seru buat dibahas, kira-kira siapa aja yang bersinar di World Cup 2022. Grup mana yang paling seru, potensial seperti apa yang akan terjadi di World Cup 2022. Nanti kita bahas, review bersama-sama. Langsung aja gue prediksiin siapa yang lolos, siapa yang enggak. Nah, tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu, selama bulan puasa YouTube Afif Safi Pakar Bola akan terus tayang setiap match seru, setiap ada info terbaru seputar sepak bola, seputar ya dunia sepak bola lah ya. Apalagi ada match-match seru, terutama Barcelona akan selalu hadir. Dan setiap hari Jumat juga akan ada terus podcast Boba Bola Banget di aplikasi Noise NOICE ya, bareng gua dan Jerry Arvino. 1 jam full, kita penuh data dan penuh tawa ngebahas bola ya, audio itu, roasting ada, info ada, penuh data, penuh tawa pokoknya. Itu setiap hari Jumat di aplikasi Noise. Dan KZL Kuis Super Lazada Senin sampai Jumat. Biasanya gua hari Selasa. Ini spesial bulan Ramadan, KZL Kuis Super Lazada, banyak harga yang fantastis, diskonnya juga gede-gedean, gratis ongkir, bisa nonton Lazada setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang. Dan ya seperti biasalah di sosmed, di TikTok gua akan upload terus kalau ada berita-berita lucu buat menghibur semua teman-teman yang ada di sini. Nah, kita langsung bahas World Cup 2022. Pertama kita mau bahas maskotnya dulu. Ini maskot, kita tampilin aja langsung. Tak. Ini maskotnya banyak ya, karena setiap ada maskot di launching pasti ada perdebatan. Ada yang suka, ada yang biasa aja, ada yang nggak suka gitu kan. Ada yang bilang ini maskot kayak plastik, kayak pangsit rebus. Ya, pangsit rebus. Ada yang bilang kayak ikan pari. Kalau gue bilang ini Casper Taubat. Ya, dua kata lucu. Casper Taubat. Ya, Casper Taubat. Jadi ya cukup menggemaskan lah ya. Tapi biasanya kan kalau maskot kayak maskot Euro, maskot Piala Dunia itu akan di dalamnya ada orang gitu kan. Di dalamnya ada orang buat entah dia singa atau apa. Dalamnya tuh orang buat jalan-jalan. Tapi kalau ini terbang, ini orangnya harus bisa terbang juga nih. Orang-orangnya harus sakti yang ada di dalam nih. Tapi kalau kata Bung Dirman nih mirip apa nih? Ini Pak, Bung Dirman, maskot di Piala Dunia. Apa itu? Mirip kelelawar. Mirip kelelawar, ada sayapnya katanya. Karena dia terbang kan. Ya udah, kita langsung masuk ke ini dia. Result dan grup penyisihan. Ada sampai grup H, ada 8 grup. Kita langsung aja di grup A dulu ya. Di grup A ada tuan rumah Qatar, Ekuador, Senegal, Belanda. Langsung aja gue pilih Belanda buat lolos. Agak susah buat nggak lolos nih Belanda. Kalau dia nggak aneh-aneh, kalau dia nggak ada blunder-blunder. Tinggal temannya aja. Temannya nih gue lagi Senegal kemarin itu lagi. Kalau Senegal supporternya tetap bawa laser sih bisa ngalahin Qatar, bisa ngalahin Ekuador. Tapi kalau Ekuador lagi oke sebenarnya di Amerika Latin tuh selalu ngerepotin Argen, Brazil, Chili kayak gitu-gitu masih bisa dilawan sama Ekuador. Jadi gue pengennya sebenarnya ini Qatar maju ya, sebagai tuan rumah pasti ada effort yang lebih besar.
lebih aja gitulah, pokoknya susah dijelasinnya. Silakan nanti lu komen grup A siapa yang lolos. Di grup B ini ada Inggris, Iran, Amerika, dan nanti yang lolos antara Wales, Ukraina ya. Gue pengennya sih ya semuanya pasti seru ya. Gue sangat menantikan Iran dan Amerika. Nanti kita bahas ya. Ini yang lolos Inggris, kalau dia nggak aneh-aneh bisa lolos. Tinggal gue pengen Iran Amerika gimana nih, Iran Amerika nantilah kita bahas. Nah di grup C ini seru nih, Argentina, Saudi Arabia, Meksiko, Polandia ya. Mohon maaf, gua belum memilih Saudi Arabia, belum diunggulkan di sini. Karena Argentina, Meksiko, Poland pasti emang jauh di atas mereka. Argen harusnya bisa lolos ya. Poland, Meksiko ini yang masih 50-50 sih kalau gue bilang. Meksiko tuh kalau event-event gede gini tiba-tiba kayak ada 1-2 pemain jago jadi kuda hitam. Entah kipernya Ochoa tahun lalu jago. Walaupun di Poland ya Lewandowski paling lawan teman-temannya juga, kalau dia nggak bisa supply ke Lewandowski kan sama aja bohong kan. Nanti kita bahas lagi. Untuk ini gua Argentina dan Poland. Argentina Meksiko. Oke, kita ke grup D. Ada Prancis, playoff, Denmark dan Tunisia. Denmark Tunisia masih Denmark semifinalis Euro kemarin. Udah langsung aja dah, ini mah Prancis Denmark. Siapapun nanti yang lolos. Nah, ini grup E agak seru nih. Ada Spanyol, playoff, Jerman sama Jepang. Ya, kita lihat ada big match di situ, Spanyol Jerman ya. Jepang Asia 1. Gue sih pengen si Jepang ya minimal nggak lolos, tapi lu bikin sesuatu apa nahan imbang kedua tim itu, udah kedua negara antar Spanyol Jerman udah oke lah ya. Grup F, Belgia, Kanada, Maroko, Kroasia. Gue ngelihat langsung aja gue sebut Belgia dan Kroasia. Belgia cukup lengkap ya, biasanya dari ujung ke ujung cukup lengkap, masih bagus. Ya, Kroasia pun di tengah tuh ada Modric sama Rakitic, masih ada pemain senior yang oke. Cedric kayak gitu-gitu, Perisic. Jadi susah buat Kanada dan Maroko ya. Maroko ada Ashraf ya kalau nggak salah ya. Lupa lah gue. Kanada ini ada Alphonso Davies, tapi nggak bisa satu orang yang jago di negara tuh, nggak bisa. Jadi Belgia, Kroasia di grup F. Kita lanjut ke grup G. Brazil, Serbia, Swiss, Kamerun. Dari tadi gue belum memilih ada dari Afrika yang lolos. Gue pengen Kamerun, tapi Kamerun udah siapa sih? Kamerun ini ya? Casey Kamerun ya? Ayolah, kalau Kamerun bisa menang lawan Swiss, gue lebih pilih Brazil Kamerun yang lolos. Ya, asal Kamerun menang lawan Swiss nih. Menang lawan Swiss, lawan Brazil kalah lah. Ame Serbia bisa lu harusnya menang Kamerun. Ayo Kamerun, Afrika. Terakhir grup H, cukup seru, ada Portugal, Ghana, Uruguay dan Korea. Kita bisa lihat di situ ada Ronaldo, ada Bruno, banyak di Portugal pemain-pemain oke. Tapi chemistry-nya belum terlalu sih Portugal. Uruguay ada Suarez. Kita lihat nanti apa yang akan terjadi. Oke, sekarang kita saatnya prediksi udah. Siapa sih pertemuan yang seru di penyisihan selain dari Spanyol, Jerman? Banyak follower gue yang bilang di Twitter pertemuan yang seru Amerika dan Iran. Terlepas dari emosional kedua negara, politik emosional, mungkin ada perang-perang di kedua negara ya. Sepak bola mungkin bisa memberhentikan sejenak, minimal buat fokus ke pertandingan itu. Terserah kalau mau habis itu berantem lagi apa enggak ya. Syukur-syukur bisa didamaikan antara Iran Amerika, tapi walaupun agak berat. Ini pertandingan salah satu pertandingan yang gue tunggu banget, karena yang menang itu pasti lebih punya grade. Sumpama si Iran menang, Iran tuh pride-nya, gua menang lawan Amerika. Ayo negara-negara yang lain, lihatnya gua menang lawan Amerika, gitu kan. Makanya aduh, seru dah pokoknya dah nih. Walaupun kalau Wales masuk, Wales negara pecahan Inggris, itu bakal seru juga. Wales Inggris, Wales Scotland, Wales, ya kita lihat nantilah ya. Nah, di grup C juga seru karena ada pertemuan Messi dan Lewandowski, di mana Messi gue yakin ya walaupun gak peduli-peduli amat, tapi mau lah ya menang lawan Polandia.
Apalagi kalau ada iming-iming di rivalin sama Lewandowski. Karena di saat Messi masih di Barcelona, Lewandowski di Munchen, skuad Barcelona kalah dalam dengan skuad dari Munchen. Ya, sekarang posisinya kebalik nih ya. Ibaratnya Argentina nih Munchennya, Polandia itu Barcelona saat Quique Setien dan Barcelona saat Ronald Koeman. Jadi Messi berpeluang besar bertarung melawan Lewandowski dan dengan skuad yang lebih unggul. Nah, kita lihat akan seperti apa nih gitu. Polandia lawan Argentina. Dan selanjutnya ada lagi, siapa lagi yang seru sih kira-kira? Prancis, Denmark ya cukup oke. Jerman, Spanyol ya udah pasti keren lah. Dua pertandingan kemarin seri law. Spanyol pun pernah menang gede saat itu 6-1 apa 6-0 itu gue lupa. Ferran hat-trick, Rodri pun golin. Kita lihat Jerman yang sekarang ketemu Spanyol. Kadang Jerman kalau ketemu Spanyol suka aneh-aneh dia. Terus lanjut Belgia, Kroasia nggak terlalu seru. Brazil, Swiss, Serbia, Portugal, Uruguay. Portugal, Uruguay ini mungkin agak sedikit imbang nih ya. Portugal di Eropa kayak gimana, Uruguay di Amerika Latin pun cukup oke, cukup kuat juga. Jadi salah satu pertandingan yang patut ditunggu. Setelah itu juga ada Uruguay Ghana yang dimana mereka pernah bertemu dan ada kontroversi ketika Luis Suarez di menit-menit akhir saat Uruguay tertekan, dia melakukan handsball untuk mengawal, untuk menggagalkan bola masuk ke dalam gawang. Suarez handsball, kartu merah, Asamoah nendang. Akhirnya Asamoah tidak berhasil mencetakkan gol sampai akhir Uruguay yang lolos. Kita lihat apa yang terjadi nanti di pertandingan Uruguay Ghana. Nah, oke lah. Ini Uruguay Ghana gue masih rancu nih. Antara Portugal, Uruguay, Korea. Portugal kalau misal kalah lawan Uruguay sama Korea parkir bus. Wah, ini bahaya juga. Bahaya. Silakanlah diprediksikan ya di bawah. Kira-kira siapa yang akan lolos, siapa yang akan bersinar, siapa feeling lu yang jadi top skor, siapa yang nggak lolos duluan. Siapa yang pertandingan mana yang lebih seru nanti? Nah, silakan di komen. Nah, udah segitu dulu. Sekali lagi, Habib Safi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, silakan di komen. Sehat-sehat selalu. Salam olahraga. Iya, tolol of the week nggak ada kali ini karena pembukaan puasa. Nggak enak tolol-tololin orang, ya nggak? Ntar mungkin di nextnya.